Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua ya. Ini hari Sabtu. Pertemuan kemarin kita membahas tentang gerak benda dan makhluk hidup. Yang ini ya kemarin ya. Nah ini ya tak? Tugas yang kemarin ini karena banyak anak-anak yang chat Bu Seti karena nggak bisa ngitung Bu, belum jelas Bu. Nah pertemuan kali ini kita akan belajar menjawab pertanyaan ini. Kita koreksi coba hasil pekerjaanmu nanti betul atau salah. Coba yuk. Dari nomor pertama ya. Soal yang pertama kemarin, Dorita bersepeda ke selatan 42 meter, ke barat 16 meter, dan ke utara 30 meter. Dalam waktu 20 detik hitunglah, kamu suruh menghitung jarak perpindahan Dorita, kelajuan dan kecepatan Dorita. Nah, apa yang harus dilakukan ketika mendapat soal seperti ini? Karena ini ada arah selatan, barat, utara. Nah, berarti kamu pertama harus tahu apa ini namanya? Penunjuk arah. Penunjuk arah. Kalau di dalam peta itu ada ya, ke atas itu utara, ke bawah itu selatan, ini timur, barat, begini. Nah, pertama kamu menggambar. Ini sebentar. Nah, pertama kamu menggambar. Dorita bersepeda ke selatan 42 meter, ke selatan berarti ke bawah. Misalkan Dorita berawal dari titik A, kemudian ke selatan, ke bawah ya, sesuai dengan penunjuk arah. Kemudian ke titik B 42. Kemudian Dorita ke barat berarti kemana ini? Penunjuk arahnya ke sana. Nah, ini ke sana. Dari B ke C 16 meter. Kemudian ke utara. Nah, 30 meter. Nah, dari sini Dorita itu berjalan A ke B, B ke C, C ke D. Nah, sesuai dengan pelajaran kemarin, mana yang dimaksud jarak? Jarak itu jarak tempuh Dorita. Jarak tempuh Dorita menempuh ke jarak mana? Ya ini B ke C, C ke D. Ini namanya jarak. Sedangkan perpindahan itu perubahan posisi awal ke posisi akhir. Berarti perpindahannya A ke D. Nah, ini jawabnya. A, jarak dan perpindahan. Jarak itu A plus B seperti yang bisa diterangkan tadi ya. Nah, A plus B ditambah B plus C ditambah C D. A ke B itu 42, nih 42. B ke C itu 16, C ke D itu 30, maka hasilnya 88. Nah, perpindahannya A ke D, bagaimana cara mencari? Nah, ini kalau penyelesaian ini harus ingat pelajaran matematika, yaitu apa namanya, Cah? Rumus Pitagoras. Nah, jadi A ke D itu bisa dicari dengan rumus Pitagoras dengan kamu menarik garis lurus ke sini. Ini dikasih aja tanda O, sehingga perpindahannya atau jarak A ke D awal ke akhir itu akar AO kuadrat ini D plus D plus DO kuadrat ini rumus Pitagoras, Cah. A ke O berapa? Cara mencarinya kok bisa 12? Iya Bu, A ke O itu 42 ini dikurangi 30 karena ini kan panjang sama dari sini ke sini. Nih. Sehingga 42 dikurangi 30, 12. DO kok bisa 16 bagaimana Bu? Nah, ini panjangnya kan sama. B ke C
sama dengan D ke O, sama. Nah, sehingga bisa 16. Nah, hasilnya ini, maka ketemunya 20. Begitu untuk jarak dan perpindahan. Sekarang yang B, kelajuan dan kecepatan. Kelajuan, rumusnya seperti yang kemarin. Mana kemarin? Nah ini, kelajuan dan kecepatan. Kalau kelajuan itu jarak per waktu, kalau kecepatan perpindahan per waktu. Nah, kelajuan dulu, jarak per waktu. Jarak kamu sudah dapat dari A. Perpindahan juga sudah dapat, sehingga kamu bisa mencari kelajuan dan kecepatan. Kelajuan jarak per waktu berarti 88 dibagi, karena waktunya ini 20 detik, berarti ya 20 per 20, ketemunya ini 4,4. Kecepatan perpindahan per waktu, ya, sehingga perpindahannya ketemu ini 20 per 20 itu waktu, yaitu detik ini, maka ketemunya 1 meter per sekon. Nah, begitu untuk soal nomor 1. Sekarang kita pindah ke soal nomor 2. Ini kemarin yang paling banyak. Lalu yang nomor 2, Bu. Fania menempuh lintasan A, B. Dari A, dia menempuh lintasan A ke B, ke C, ke D. Dalam waktu 3 menit. Berapakah kecepatannya? Nah, kalau ini yang ditanyakan kecepatan, sehingga yang rumusnya adalah yang perpindahan per waktu. Perpindahan posisi awal ke posisi akhir, yang ini ya perpindahan. Kalau ini tadi namanya jarak tempuh atau jarak. Perpindahan berarti yang ini sama dengan yang tadi, yaitu cara mencari perpindahan dengan rumus Pythagoras juga. Ini kan siku-siku, harus ingat matematika. Nah, jadi perpindahan adalah cara mencarinya seperti ini. A ke O, A ke O kuadrat, ini ya, akar A ke O kuadrat ditambah D ke O, D ke O di kuadrat G, gitu. A ke O berapa, Bu? Ayo, ini kan, sama kan? Iya. D ke O berapa, Bu? Loh, sama kayak tadi. 52 meter dikurangi 37 kan ini kan jaraknya ini loh. Nah, ini jarak ini sama dengan jarak DC. Aduh, mana tadi? Pencet ya. Nah, ini jarak D ke C dikurangi A ke B, sehingga ketemunya D ke O, ini dikurangi ini, ketemunya ini, sehingga DO adalah 15 di kuadrat G. Ini kalau dikerjakan harus bisa matematika ya, fisika ya, maka ketemunya akar 625 adalah 25. Ketemu perpindahannya, tinggal dimasukkan ke rumusnya. Kecepatan sama dengan perpindahannya 25 dibagi waktunya harus dalam sekon. 3 menit itu 60 dikali 3. Ketemunya benar ya, 180 sekon, sehingga kecepatannya ketemunya ini 0,134. Gitu anak-anak penyelesaiannya. Coba dikoreksi hasilnya. Nah, kalau salah nanti diganti disalin. Nah, sekarang Seti akan melanjutkan ke pelajaran berikutnya, menyambung. Karena kalau dibahas kemarin terlalu panjang, nanti kamu bingung. Sekarang pelajaran berikutnya yaitu mengenal tentang gerak lurus. Nanti kamu harus bisa macam gerak lurus nanti ada berapa, kamu juga harus bisa menjelaskan, dan juga nanti ada contoh soal, kamu bisa menghitung, mencari besaran ya, salah satu besaran yang ada di kasus-kasus GLB ataupun GLBB. Nah, yuk kita belajar gerak lurus.